Halo anak-anak hebat, kembali lagi berjumpa dengan pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas kuis pecahan yang telah kita kerjakan ya, yaitu dengan materi latihan 1 sampai 3 pada buku ESPS. Mari kita bahas ya. Semangat! Soal kuis yang telah kalian kerjakan merupakan soal pilihan ganda ya, sehingga pilihlah jawaban yang paling tepat dari nomor 1. Pada pecahan, bilangan yang terletak di atas dinamakan A. Pembilang, B. Penyebut, C. Pembagi, atau D. Penjumlahan ya. Kira-kira jawabannya yang mana, Nana? Ya, tepat sekali, yaitu pembilang. Karena kita tahu bahwa angka yang berada di atas merupakan pembilang dan angka yang berada di bawah yaitu merupakan penyebut. Good. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bentuk pecahan dari satu potong makanan tersebut adalah, perhatikan gambarnya ya. Adakah yang bisa menebak itu gambar apa? Ya, betul sekali. Gambar burger. Terus, burger tersebut kita bagi menjadi berapa bagian? Ya, menjadi 2 bagian. Lalu, satu potongnya itu kira-kira bentuk pecahannya menjadi seperti apa? A, 1/2, B, 1/3, C, 1/4, atau D, 1/5, Nana? Jawabannya apa? Ya, tepat sekali. Jawabannya yang A, karena ada satu potong dari 2 bagian. Good, bisa ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar adalah, yuk kita perhatikan gambarnya. Kira-kira ada berapa banyak bagian yang diwarnai, anak-anak? Ya, betul, ada 3 bagian yang diwarnai. Sehingga 3 itu merupakan pembilang atau penyebutnya ya. Ya, betul sekali. 3 kita bisa tuliskan sebagai pembilang. Lalu penyebutnya bagaimana ya? Penyebut kita ingat-ingat, penyebut adalah total dari seluruh bagian. Yuk kita hitung ada berapa banyak bagian? Yaitu ada 5. Sehingga menjadi berapa ya? Kita lihat pilihannya. A 3/5, B 2/5, C 1/5, atau D 4/5 ya? Jawabannya yang tepat adalah ya, yang A 3/5. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 ya. Ria memakan satu potong kue seperti pada gambar. Nilai pecahan dari bagian yang dimakan Ria adalah, nah kita perhatikan yuk gambarnya. Ternyata ada sebanyak 3 potong kue yang ada ya. Lalu berapa banyak potong kue yang dimakan Ria? Hanya 1. Sehingga bentuk pecahannya menjadi bagaimana? A 1/5, B 1/4, C 1/3, ataukah yang D 1/2 ya? Jawabannya yang tepat adalah yang C, karena Ria hanya memakan 1 potong kue dari 3 potong kue yang ada. Begitu anak-anak, mudah bukan? Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjut ke soal nomor 5. Ayah membagi melon menjadi 7 potong sama besar. Kakak mengambil 3 potong melon. Berapa bagian melon yang diambil kakak? A 4/7, B 3/7, C 2/7, ataukah yang D 1/7 ya? Kira-kira jawaban yang tepat adalah, ya betul sekali, yaitu yang B. Karena kakak mengambil 3 potong melon dari 7 potong melon yang ada, sehingga menjadi 3/7. Maka jawabannya yang B. Untuk soal nomor 6, bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Kita perhatikan gambarnya dulu ya. 2/3 sama dengan titik-titik per 9. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya?
A 3, B 4, C 5, ataukah yang D 6 ya? Nah, kita bisa lihat di sini dari penyebutnya yaitu 3. 3 dikalikan berapa agar menjadi 9? Yaitu dikalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama, bukan? Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, sehingga jawabannya yang D. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 7. Bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai yaitu 4/10 sama dengan 2 per titik-titik. Kira-kira angka yang tepat untuk mengisi titik-titiknya berapa ya anak-anak? A 5, B 10, C 15, ataukah D 20 ya? Yuk kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya adalah 4. 4 dibagi berapa agar menghasilkan 2? Yaitu dibagi dengan 2. Sehingga penyebutnya yaitu 10 kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 menjadi berapa? Yaitu 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan nomor 8. Bentuk pecahan paling sederhana dari 10/25 yaitu A 1/2, B 2/5, C 3/5, ataukah D 5/2 ya? Nah, yuk kita perhatikan 10/25. Kita bisa membaginya dengan berapa anak-anak? Kita bisa bagi dengan 5. Maka 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, lalu 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang betul sekali, yang B 2/5. Mudah ya. Untuk nomor 9, bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah A 2/3, B 3/4, C 4/5, ataukah D 1/2 ya? Nah, dengan cara yang sama seperti nomor sebelumnya ya, 8/12. Maka kita bisa bagi dengan 4 ya. 8 dibagi 4 adalah 2. Lalu 12 dibagi 4 adalah 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Betul sekali. 2/3 jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 10, pecahan yang senilai dengan 1/4 ya. 1/4 maka senilai dengan yang mana? A 2/5, B 1/6, C 3/10, ataukah yang D 2/8 ya? Kalian bisa perhatikan pada gambarnya, 1/4 maka akan senilai dengan bagian yang ada di 1/8. Namun ada berapa banyak 1/8-nya? Yaitu ada sebanyak 2. Sehingga jawabannya yang D, 2/8. Lebih teliti ya melihat gambarnya. Semangat! Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan berikut adalah setengah titik-titik 1/4. A lebih besar, B sama dengan, ataukah C lebih kecil ya? Nah, kita bisa melihat dari gambarnya, yuk kita perhatikan. Area yang berwarna kuning dari setengah, apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari area yang berwarna kuning yang 1/4 ya? Ya, betul sekali, lebih besar sehingga jawabannya adalah yang A. Lalu kita bisa menggunakan cara lain. Kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Ternyata belum ya. Nah, kita bisa gunakan cara menyilang, yaitu yang pertama kita harus mengalihkan 1 dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu 1 dikalikan dengan 2, yaitu hasilnya 2. Kita bandingkan ya, 4 apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan dari 2? Yaitu lebih besar. Sehingga jawaban untuk nomor 11 adalah yang A.
Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan berikut adalah 2/4 4/8. Apakah A lebih besar, ataukah B lebih kecil, ataukah yang C yaitu sama dengan? Nah, kita bisa menggunakan cara melihat gambar atau bisa juga menggunakan cara dengan menyilangkan. Kita lihat yang pertama yang harus kita kalikan adalah 2 dengan 8. 2 dikalikan 8 sama dengan 16. Lalu yang selanjutnya 4 dikalikan 4. Hasilnya adalah 16 juga ya. Maka tanda yang tepat yang mana anak-anak? Ya, jawaban yang tepat adalah sama dengan, yaitu yang C. Mudah ya. Soal nomor 13, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar, yaitu kita perhatikan ada 1/5, 3/5, dan 2/5. Kira-kira penyebutnya sudah sama semua atau belum anak-anak? Ternyata sudah ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, maka tinggal kita melihat pembilangnya. Ya, kita perhatikan pembilangnya. Lalu, pada soal nomor 13, yang diminta adalah mengurutkan pecahan dari yang terbesar ya. Maka diperhatikan angka pembilang yang paling besar itu yang mana? Apakah A 1/5, 2/5, dan 3/5? Ataukah B yang urutannya 3/5, 1/5, dan 2/5? Ataukah yang C 3/5, 2/5, dan 1/5? Ataukah yang D ya 2/5, 1/5, dan 3/5? Kita lihat pembilangnya ada 1, 3, dan 2. Maka dari 1, 3, dan 2 mana yang paling besar? Yaitu 3, betul. Maka yang pertama haruslah 3/5. Kemudian paling besar yang kedua adalah 2. Maka pecahan berikutnya adalah 2/5. Dan yang terakhir adalah 1/5. Sehingga jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang C. Tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil, yaitu 7/9, 3/9, dan 5/9. Kita perhatikan dahulu yuk penyebutnya. Penyebutnya apakah sudah sama? Ya, tepat sekali. Penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Maka tinggal kita perhatikan pembilangnya ya. Lalu kita ingat bahwa di soal nomor 14 yang diminta adalah mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Maka jawabannya yang mana? Coba kita lihat untuk yang A urutannya adalah 3/9, 5/9, dan 7/9. Kalau yang B urutannya 5/9, 3/9, dan 7/9. Yang C urutannya 3/9, 7/9, dan 5/9. Ataukah yang D ya? 5/9, 7/9, dan 3/9. Yuk teman-teman semua perhatikan, pembilangnya ada 7, 3, dan 5 ya. Maka yang paling kecil yang mana? Ya, yaitu yang 3, sehingga pecahan yang pertama haruslah 3/9. Kemudian yang terkecil yang kedua, yaitu 5 atau 7? Yaitu yang tepat adalah 5, sehingga pecahan selanjutnya adalah 5/9. Dan yang terakhir 7/9. Sehingga jawaban yang tepat yang mana anak-anak? Yaitu yang A. Betul sekali, mudah ya. Mari kita lanjutkan untuk soal yang terakhir nomor 15. Elmo, Bobby, dan Andri masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut 2/3, 3/4, dan 1/2. Siapakah yang memiliki kartu pecahan paling besar? A. Elmo, B. Bobby, atau C. Andri ya? Yuk mari kita bahas. Mari kita perhatikan pembahasan nomor 15. Untuk kartu pecahan Elmo, kita ingat kembali, yaitu ada 2/3. Kartu pecahannya Bobby yaitu 3/4.
Dan kartu pecahannya Amri adalah 1/2. Untuk mempermudah kita dalam menentukan kartu pecahan mana yang paling besar, kita bisa dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut yang pertama yaitu 2/3, maka penyebutnya menjadi 3 ya. Lalu pecahan yang kedua 3/4, penyebutnya 4. Pecahan yang ketiga 1/2 yaitu penyebutnya 2. 3, 4, dan 2. Kira-kira kita bisa samakan penyebutnya menjadi berapa anak-anak? Ya, menjadi 12. Maka untuk yang pertama 2/3, 3 dikalikan berapa agar menjadi 12? Ya, kita kalikan dengan 4, sehingga pembilangnya 2 kita kalikan juga dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita lanjut ke pecahannya Bobby ya, 3/4. Penyebutnya adalah 4. Maka 4 dikalikan berapa agar menjadi 12? Ya, kita kalikan dengan 3. Lalu pembilangnya 3, kita kalikan dengan 3 juga ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu penyebutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Yuk kita ke kartu pecahannya Amri, 1/2. Nah, penyebutnya 2, kita bisa kalikan berapa agar menjadi 12? Ya, betul sekali. Kita kalikan dengan 6. Maka pembilangnya juga dikali dengan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua bukan? Maka tinggal kita perhatikan pembilangnya, ya. Lalu kita ingat kembali pertanyaannya, siapakah yang memiliki kartu pecahan paling besar? Yuk kita cari tahu pembilangnya, yang paling besar punyanya siapa nih? Punyanya Elmo, Bobby, atau Amri? Ya, tepat sekali, yaitu punyanya Bobby ya, karena dia memiliki pembilangnya 9. 9 itu lebih besar dari 8 dan juga lebih besar dari 6, bukan? Sehingga jawabannya yang A, B, atau yang C, anak-anak? Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kartu pecahan yang paling besar dimiliki oleh Bobby. Begitu anak-anak, mudah ya? Terima kasih anak-anak hebatku, kalian telah berjuang, telah menyimak video ini dengan baik. Silahkan kalian tetap terus semangat untuk belajar, pelajari lagi materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Jaga kesehatan selalu dan Tuhan memberkati.